Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Min kitab Isyraqatin Nur Syarah Nubzah lil Habib Abdurrahman Mashhur rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi sayyidus shalihin radhiyallahu anhu wa anhum ila an qala walaman ya'riful fatihah biman bighairi yughayyiru harfan minha, maka seorang makmum juga tidaklah sah untuk menjadi makmum dengan imam yang al-fatihahnya berubah, ya. Al-fatihahnya itu berubah huruf, jadi ada bujur membaca al-fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Nah, buntus doslin waladhdallin, jadi ada masuk ke lam. Kemudian juga tidak sah orang yang mengikuti orang yang dia itu tahu kalau imam itu batal, ya, batal tadi bisa imam tadi apakah yang membatalkan semuanya guring, imam tadi guring misalnya, pengaruh sini imbah qomat langsung bangun berdiri di mihrab itu. Nah biasanya makanya sembahyang Jumat itu khatib itu tidak sunnah terdahulu basungsung, tapi bila yang lain khatib maka sangat sunnah basungsung. Bahkan orang yang basungsung sholat Jumat itu yang datang pertama kali pahalanya sama bersedekah seharga onta. Nah, benarlah dia mencapai onta. Melihat Pak. Jadi onta itu harganya mungkin 50 jutaan. Kunang bagus, nang uyuh mungkin 25 jutaan, ya. Ya anggaplah 50 juta, infak 50 juta pahalanya. Datang di waktu yang kedua, artinya rombongan pertama dapat pahala onta. Rombongan kedua kesungsung ke masjid sholat Jumat, maka pahalanya sama bersedekah sapi. Harga sapi 20 juta, ya, kecuali sapinya Pak Prabowo ganal itu bisa 100 juta harganya. Nah, sapi kita di kampung ini 3 juta dikali 47 20 jutaan aja. Nah, yang datang waktu ketiga pahalanya sama sedekah kambing. Kambing bila musim kurban 4 juta. Bila akikahan aja 2,5 juta ada ya. Yang murah 3 juta 2,5 juta. Datang waktu keempat sama sedekah seperti itik atau ayam. Itik atau ayam. Samanya harga itik lawan ayam tuh. Oke, ayam jagau Bang. Larang ayam jagau biasanya. Seharga 50.000 saikum. Nah, jauh lah. Nang datang di waktu yang kelima, maka malaikat mencatat di muka lawang. Jadi setiap Jumat tuh ada malaikat di muka lawang berdiri. Kita kadang melihat mencatat, nang datang basungsung dicatat waktu pertama pahala onta dan seterusnya. Datang di waktu yang kelima
maka dicatat malaikat ini orang dapat pahala bersungsung seperti intalu, harganya sekilo 30.000, sekilo masa bunting 2.000-an aja. Kemudian bila khatib naik mimbar dan memulai khutbahnya, Alhamdulillahilladzi ala ni'matil Islam, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunjina biha 'inda liqa'illahil malikil 'allam, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Mulai khatib, maka malaikat dudukkan mendengarkan khutbah. Sampai malaikat berdiri di lawang, malaikat berdiri terus. Jadi malaikat dudukkan mendengarkan khatib khutbah, malaikat aja mendengarkan. Jadi mendengarkan khutbah itu memang kada wajib, sunnah. Tapi dua khutbah itu termasuk pengganti 2 rakaat sembahyang zuhur. Makanya kita rasakan bila berduduk di saat khutbah itu seakan-akan kita sembahyang. Jadi jangan pernah bersandar, bersandar kaulah sembahyang bersandar. Kita jongkang benerai. Jadi bila bersandar kita lalu mengantuk, lalu teguring, maka berdahuluan mencari tihan bendera tuh. Berdahuluan berabuk di ujung-ujung supaya nyaman bersandar, nyaman menghunjur, nyaman guring. Dasar nyaman biar guring di masjid ini. Apalagi pas Jumatan itu, itu rahmat turun di masjid. Rahmat ya. Jadi tenang, senang, sampai tak guring. Ini orang guring ini biar termasuk sehat. Orang tahu guring itu, ya sehat. Tiba orang garing, ngalih karena guring. Ngalih guring. Tapi kebanyakan guring pulang kada sehat pulang ya kada. Ya, khutbah Jawa guring, nah itu hatinya pun kurang sehat. Hatinya kada hendak mendapat faedah ilmu. Sudah diwajibkan berjamaah sholat Jumat, diwajibkan ada 2 khutbah Jumat, berarti kita duduk hadir itu dipaksa untuk mendengarkan khatib. Meskipun boleh guring, asal jangan berkantut aja guringnya. Bila berkantut ya sudah, 2 bulan ada apa-apa. Nah, sedangkan khatib itu tidak disunahkan basungsung. Kenapa? Bila sidin basungsung, pas sidin tak guring kena di mihrab itu. Yuhan sidin. Nah, jadi khatib itu pas orang ajan atau pas ma'asyiral muslimin rahimakumullah, warada 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam anna yaumal jum'ati sayyidul ayyami wa 'idul muslimin. Datang khatib tadi langsung sini laju kendaraan, kita lambat. Makanya sidin khutbah kurang tertawaan, adalah kena goreng-goreng. Nah, khatib ini kenapa nih rame kan khutbah bunyinya sangat biasa. Contoh khutbah pertama kenapa? Kepalanya kena barat terjut, sakalinya helm udah pacul. Helm ada teracul sini, dikira bolang aja, kena barat sananya helmnya terbawa juga. Nih pulang gara-gara khatib tentang laju-laju nih ya. Gimana kisah? Nah kemudian orang yang jadi makmum itu juga
Tidak boleh bila tahu imamnya tidak mengarah kiblat. Nah, tidak mengarah kiblat. Paling kiblatnya nang rame itu kan sembahyang di Masjidil Haram. Nah itu berhadapan sembahyang. Nyata putar, nyata putar, berhadapan. Di sini kita rata tuh ada kawan tuh keliling, khutbahnya searah aja kiblatnya. Dan antiknya imam tuh ada di belakang, tengah-tengah imam kita di muka. Salah itu, sah karena mazhabnya Maliki. Boleh kayak haul sekumpul tuh, nah sebujurnya haul sekumpul itu ya kita mazhab Syafi'i ada boleh bermakmum di masjid dilanggar tarawih bila kita itu di muka imaman tarawih seperti di daerah Masjid Pancasila dan Jalan Priyani jadi muka lah. Nah sedangkan mihrab langgar sini itu tengah-tengah sana. Nah, cuman belum lihati pas awal tahun tadi karena mikrofon langgar itu sudah koneksi ke setiap ya sekumpulan sama Al-Quran. Nah kemudian shop-shop yang sudah diatur oleh panitia ini daerah sini 4 masjid ini 4 langgar ini 4 imam ini akhirnya nggak ada fokus lagi sudah kebanyakan mau empati yang dilanggar Allah. Nah itu lebih mazhab Syafi'i kata saya. Jadi imam harus di muka, makmum di belakang. Sekurang-kurangnya nih mata batis. Jadi mata batis mata undur. Menjiri ini kata Bapak. Yang jelas mata batis, nah itu batasnya. Nah makanya di situ batiatan bila haul sekumpul itu bila kita kada tahu di mana imaman di muka kita itu 4 mana maka 4 di hati berniat mengganti mazhab Maliki. Nah diganti mazhab Imam Maliki karena itu darurat sudah. Darurat artinya pada kawah kita bingung saking banyaknya orang di mana imam kita ini kita dua suaranya. Kemudian juga hendaknya sama sholat imam dengan makmum sama. Jadi kada sah bila imam tadi sembahyang jenazah. Nah itu kan lain. Itu ada berruku, ada bersujud. Abu Nawas jadi imam sholat jenazah sekalinya ruku lawan sujud. Abu Nawas nih imbah untung menjar buahnya. Kenapa ikan nih? Di mana mazhabnya? Di mana kitabnya? Ujar Sidin ada dabang. Di mana sih waktu itu ada ingat lagi sudah suruh orang jadi imam. Nah, tapi Sidin harap berasa ujar Abu Nawas nih mayat ini banyak dosa. Amun kita kada beruku, kada sujud, kada diampuni dosanya. Nah, jadi kita harus beristilah menyembah yang ini lengkap. Pintar Abu Nawas menyambutnya. Dan sah saja sholat wajib di belakang sholat sunnah. Jadi orang itu sholat ba'diyah. Sholat ba'diyah kita terlambat. Kita ini hendak sembahyang duhur, tuntungan sudah, yang ada hanya ba'diyah orang, lalu kita tepuk begambar menapuk aja berenang-bencang. Nah begitu sunnahnya waktu ini hendak jadi makmum
tapok sahaja ini sahaja kita kada tahu punya tahu gitu sahaja ya sahaja karena apa sholat sunnah tadi ba'diyah tadi seirama aja lawan sembahyang zuhur cuman inya 2 rakaat kita menambah 2 rakaat nah, cuman bagusnya hadangi hasatuman bila ada kawan berwudu di masjid tadi dilanggar nah hadangi jangan berwudu hadangi lawan sini saja bermakmum sama nyaman baik-baik enggak itu jadi harus perhatian dengan sholat jamaah jadi supaya banyak mendapatkan pahala sholatul jamaah afdalu min sholatil fard bi 27 darajah. Sholat jamaah itu lebih afdal daripada sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Jadi misalnya kita terlambat di masjid dilanggar bila ada bin orang berwudu ada gini berjamaah berdua sah berdua apalagi bertiga sah supaya kita itu ibadah kita banyak dapat hitungannya ya. Nah kemudian sholatul jum'ah wa tajibu 'ala al-hurri al-mukallaf sholatul jum'ah. Jadi makanya kita ini diwajibkan bagi orang yang merdeka, orang yang bukan budak, yang mukallaf, yang sudah mukallaf itu yang sudah diwajibkan atau balik ya balik itu umur lakian kurang lebih 14 tahun. Nah, bilanya binian bila datang waktu haid itu sudah mukallaf maka wajib untuk melaksanakan sholat di antaranya sholat Jumat. Jadi sholat Jumat ini memang diwajibkan berjamaah. Allah ingin umat Islam itu berkumpul sekali barang dalam seminggu itu nah. Dan hendak Allah itu hamba-hambanya ini mendengarkan nasihat ilmu yang disampaikan khatib. Dan diwajibkan khatib menyampaikan wasiat takwa. Marilah kita bertakwa kepada Allah Ta'ala, menjalankan segala perintah, menjauhi larangannya. Itu diingatkan. Karena takwa ini keselamatan hamba-hamba Allah daripada siksanya. Tapi bila orang tidak takwa, perintah ditinggalkan, larangan digawi, nah itu bahaya. Jadi karena bila Jumat berkumpul pulang, mendengarkan pulang, insya Allah bila bujur-bujur sembahyang Jumat itu cukup sebujurnya sudah. Sekali Jumat itu gitu, cukup sudah, asalkan diamalkan takwa tadi. Nah, ada jauh, ada 7 hari. Kok disuruh amalkan 7 hari, karena Jumat kena dengarkan pulang. Artinya wasiat itu sudah cukup. Tapi kita ini kadang sehari 2 hari kada ingat lagi. Hanya Jumatan wasiat takwa pas malam minggu mana ada sasat. Perjalanan kemana sini sudah karuan ujung-ujung. Nah, hilang kayak tadi jam 12 malam. Sekalinya bagi yang di Pal 3 situ. Membica sini malam membica ramai situ orang bagi orang belikan. Nah, membica di sini ada payu lagi. Di situ payu sih membica. Makanya bila sudah mukallaf itu wajib sudah ya, sejak umur 18 tahun. Makanya diingat
Bila ada kita ingat bahari imbah balik kada tapi sembahyang karena kuitan kada memadahi kada mengajari, padahal kuitan diwajibkan menyuruh anak itu sembahyang sejak 7 tahun. Mengajari anak ini wajib kuitan. Bila 10 tahun anak itu kada bisa sembahyang, kada hakul sembahyang, dipukul. Tapi imbah diajari, tapi pun kada diajari, ya apanya? Ya. Nah, kemudian ada anak tadi misalnya kada tahu sembahyang, mana kuitannya juga kada penyembahyang. Kenapa kada sembahyang? Jenang kuitan memang kada ada dalilnya sembahyang itu di Al-Qur'an. Yang ada sholat, nah ya mahala biur ulang kuitan ini. Ya kuitan kada ada pang disuruh sembahyang, disuruh sholat ada, sembahyang kada ada. Kurang mahala biur. Nah, kaya alhamdulillah sehat kaya kita nah. Umur sidin 81, setelah lagi ulang tahun 17 Agustus. Ini bulan Juni, bulan Juli, Agustus, 2 bulan lagi sidin. Nah, pas 81 tahun. Alhamdulillah 81 tahun. Kita ini kita tahu lah umur kita ini berapa. Nah, makanya dikatakan bila orang sampai umur 80 tahun di dalam hadis, fa idza balagha samanina qabilallahu hasanatihi, bila ada orang itu umur 80 tahun, maka dalam hadis riwayat Imam Ahmad, maka Allah terima semua kebaikannya. Jadi kayak 80 tahun ini apa nang sidin gawe diterima sudah, ikhlas kan ada kah? Tuhan ini masih ada ikhlas juga. Masa kada anu sidin kami terima ini sudah nih Tuhan mana sudah nih. Ini kan uyuh ke ibadah tuh biarnya kan ikhlas terima ini kan sudah. Nah ini 80 mungkin kayak itu lah bahasanya tadi, bahasa malaikatnya. Sini itu sudah amal sekali-kali kan ikhlas sudah 80 tahun terima aja sudah, jangan dicoret. Dan watazawaj an sayiatih, dan Allah maafkan kelalaian. Ada sembahyang subuh biar aja sidin pagi, sidin tuh biar aja malaikatnya sidin tuh sudah sembahyang subuh. Sidin tuh 80 tahun sudah jadi malaikat. Kita aja orang 80 tahun nih jadi anak buah, pindah terlambat masuk kantor, bahkan pensiun sudah. Wah ini 80 tahun pensiun sudah begawi lagi, gajian dapat begawi ada. Nah itu kita aja kayak orang 80 tahun. Makanya ada kisah seorang ulama itu 80 tahun sidin itu apa? Anak meninggal, akhirnya mengiau anak buah, nah abah ini hendak mendapatkan pahala membebaskan budak. Cari di pasar itu budak yang tua umurnya 80 tahun kayak abah. Abah hendak bebaskan, kasihannya jadi budak 80 tahun jadi budak aja masih. Lalu anak tadi karena wasiat kuitan lah, hendak meninggal ditolak kayak ke pasar mencari budak 80 tahun. Kada. Ada orang menjual lagi budak 80 tahun tuh uyuh sedang mau begawi lagi. Boleh kena anak tadi bah, jangan anak. Kada bahaya nang Tuhan itu budak di pasar nih. Menangis abah tadi. Wahai Tuhan, jikalau manusia aja nah umur 80 tahun kada kurut menjadi budak dibebaskan tuan-tuannya, ada lagi dijual budak 80 tahun, tuan-tuannya bebas sudah ya, terus sama gawe sudah bebas gitu. Ulun 80 tahun Tuhan hendak meninggal, bebaskan ulun dari api neraka. Wah hebatnya sidin bermunajat kepada Allah Ta'ala. Kemudian dalam riwayat
Faida balagat tis'ina, bila sampai 90 tahun. Nah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Itu 90 tahun. Ini dalam hadis, orang umur 90 tahun baik kurangnya ya, hati baik itu ya baik. Wah, mulai balik 14 tahun sampai 90 tahun mengabdi. Hampir 70 tahun, 75 tahun mengabdi. Maka jira Allah apa nang iya pernah gawi bahari diketuhukan beribadah, ampuni dosanya. Atau sidin kena menggawi keburukan ya, gawi apakah, diampuni dosanya. Sumya asirullah fi ardih wa syufi'a li ahli baitih. Orang Tuhan yang umur 90 tahun itu disebut oleh Allah sebagai tawanan Allah. Tawanan itu keluarga. Jadi ini itu menjadi keluarga Allah. Orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, maka dia bisa memberikan syafaat kepada keluarganya kelak di akhirat. Jadi ada syafaat orang Tuhan 90 tahun. Ini bang, guru-guru, para ulama, orang solehin, hendak panjang umur, ini bang ada keutamaannya. Supaya terus beribadah. Bila ketuhukan beribadah, banyak Allah berikan ibaratnya penghargaan. Nah, kayak kita wahini juga kan penghargaan. Sidin tuh anu juga bekas tentara baharinya. Oh, lalu Sidin tuh diberikan penghargaan. Sidin ini orang bahari ini. Nah, pejuang. Lalu dikenang, ya, diberikan penghargaan. Meskipun Sidin di rumah aja lagi. Ada berperang lagi nih, karena jadi tentara lagi. Begitu juga orang yang tuhuk beribadah sampai 90 tahun, Sidin kawa memberikan syafaat keluarganya. Nah, kita ini hendak tahun baru malah 1 Muharram nih, hari Rabu ini kan Muharram. Nah, 3 hari aja lagi tahun baru kita. Bisa malam Rabu aja lah. Malam Rabu mungkin. Jangan balatupan lah, terus balatupan habis duit. Tahun baru 1 Januari, tahun baru Islam ini kita meriahkan dengan zikir, ibadah, niat. Ya Allah bertambah umur setahun lah. Kita itu harus hafal umur Arab tuh harus tahu. Oh ya, hafal hari lahir. Tapi jarang lah kita ini nasional nih tanggal. Tapi kada apa-apa sudah. Bila 1 Muharram tahun baru rayakan. Hati rayakan itu bersyukur bertambah setahun, tahun Hijriyah, bertambah umur, bertambah ibadah. Kan apalagi sampai 80-90 tahun, luar biasa. Ya. Pak RT berapa sudah umurnya? Ya, 73. 70 bang, adakah guru? Ada. Nah, faida balagha 70 sanah, bila orang sampai 70 tahun, ahabbahullahu wa ahabbahu ahlus sama. Allah cinta lawan dia dan dia pun dicintai para malaikat. Nah, ini 70 tahun. Nah, 70 tahun ada juga riwayatnya. Bila tuhuk beribadah sampai 70 tahun dapat cinta Allah Ta'ala. Nabi sudah 73 tuh, 10 tahun sudah. Lebihnya nih bonus. Dan umur kita ini antara 60 wa 70. Likulli syai'in hasadun. Ya. Wa hasadu ummati baina 60 wa 70. Setiap sesuatu itu ada panennya, ada masanya. Masa habis. Dan umur umatku itu Nabi kita 60-70. Alhamdulillah. Yang 70 tahun
kawajib ibadah, maka itu ciri orang dicintai Allah Ta'ala dan dicintai para malaikat. Nah kayak ini merabian sama lah, seleting lah. Lawan Roma Irama sangat enggak. Roma Irama itu berapa musim? Nah, tahu hasilnya enggak? Rame kisah Roma Irama, 6 bintang bulan lah. Ada kisah apa? Kisah apa tuh? Ya. Yang 60 tahun nggak ada kah 60 tahun? Aja ini benar. 66 ya. Ya berapa? Hah? 64. Nah, ini 64. Faidza balaga sitina, bila sampai 60 tahun, razaqahullahul inabah ilaihi bima yuhib. Orang 60 tahun sibuk beribadah, maka Allah memberikan orang itu ketujuh bertaubat. Hati bertaubat itu kan tapi lagi mikir nang macam-macam berulah ada karuan. Bila 60 tahun tuh inya sampai ibadah 60 tahun itu kadang mau kita paling. Nah anak babini itu ada mau lagi. Ada bininya bang masih punya meninggal bini anak meninggal bini sebenarnya si dia tuh merantau dan berpandiran aku nih meninggal bininya aja jangan acil warung nih iya kan aku nih meninggal bininya. Nah ada salah mahal abuse itu meninggal bini ditinggal di rumah ini acil warung membungas sekalinya jadi papandir tuh kena ada begini bilangnya deh menikah hidup sendiri aja deh mungkin ada jodohnya kan. Nah itu taubatnya masih belum lagi ada hati bina rusak ada aja bini ada karuan kecil warung pulang anak di parakinya duit kita lebih ada Nah jadi 60 tahun itu kita istiqomah beribadah karena lebih hantam lagi memikirkan macam-macam yang ada baik mulah dosa karena Allah berikan sifat taubat 60 tahun. Nah itu ada mau lagi lumus sudah mungkin nama lali itu ada mau lagi sudah yang ke tengah malam di HP itu ada kawal lagi sih bila ada itu lumbus juga tuh namanya itu game sudah bila 60 tahun masih aja menyawer misalnya apa kayak tengah malam menyawer nah itu game apa sudah itu bisa udah boleh lagi tuh yang 50 tahun bang ada nggak ngapain 50 tahun 53 nah Faidza balaga khamsina sanah bila orang itu sampai 50 tahun layyanallahu alaihil hisab Allah ringankan hisabnya dia 60 tahun istiqomah beribadah terus nah ini hisabnya kan tuh ringan jadi karena perjalanan akhirat tuh berkat 50 tahun beribadah tuh hisab tuh cepat aja tetapi dihitung dapat masuk surga. Nah. Maka dikatakan ruwiyah daripada Anas. Belum baca hadis tadi mulai bawah sampai ke atas. Karena tadi dahulu sidin 80 tahun padahal hadisnya tuh mulai bawah ke atas. Sebab belum baca mulai atas ke bawah tadi. Jadi hadisnya itu ruwiyah an Anas bin Malik radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita bersabda ma min muammir yu'amiru fil islami arba'ina sanah yang 40 tahun dia adalah orang tua umur 40 tahun ini ulun ini berapa kira-kira nah ulun ini 41 sudah 41 42 ya artinya 40-an sudah kepala 4 sudah
Nah, ini urut tenan nih. Nah, bila orang tuh umur 40 tahun, inya itu sudah apa? Beribadah sampai 40 tahun, ya istiqomah nih. Mulai balik sembahyangnya digawi terus, bila Ramadan puasa lawan kuitan bakti, bagawi nang halal, ada menyakiti orang, ada zalim lawan orang, baik lawan Allah, baik lawan hamba Allah, solehnya, takwainya meskipun ada wali. Hari-hari baik itu beribadah, sembahyangnya, gobliyah ba'diyah, punya tahajud paling 2 rakaat, punya witir 3 rakaat, kena tarawih kena 20 rakaat. Ya. Kadang mawali aku ada ibaratnya sampai 40 tahun. Nah, mulai balik sampai 40 tahun, ya 25 tahun beribadah, maka yang Nabi kita illa sarrafallahu anhu salasan wa minal bala wal jujab wal baros. Allah selamatkan 3 macam. Yang pertama daripada bala musibah, jadi sudah tidak ada lagi dapat tekanan bala musibah. Yang kedua, tidak kena penyakit jujam, itu gula darah yang maulah luka itu pada sembuh. Nah, yang ketiga kena penyakit belang, berkat beribadah Allah sehatkan awaknya, Allah hindarkan bala musibahnya. Ini ada hadis. Nanti bertambah 50 tahun diringankan hisabnya, sampai 60 tahun diberikan hati yang selalu taubat, sampai 70 tahun Allah cintai dia dan malaikat, sampai 80 tahun Allah terima segala kebaikan, Allah hapus keburukannya, sampai 90 tahun Allah ampuni dosa terdahulu dan yang akan datang, dinamakan dia keluarga Allah Ta'ala dan berikan syafaat kepada keluarganya di rumah kelak di hari kiamat. 100 tahun bang, ini habis dah hadisnya 90 ini bang. 100 tahun itu luar biasa itu. Nah, itu orang antik, itu larang harganya. Wah, ini antik-antik itu larang. Mobil tuh beda, antik itu larang, asal mobilnya bagus lah, mesinnya kan. Kendaraan karena bina antik larang lah. Sama orang antik tuh, wah ini sama orang antik itu umur panjang mulia, nah, di hadapan Allah Ta'ala, ya. Makanya ada doa, ya Allah panjangkan umur ulun di atas 100 tahun, qauqamiah. Kan ada doa ulama mengarangnya itu, panjangkan umur sampai 100 tahun. Kenapa? Hendak terus mengabdi lawan Allah. Bahkan dikatakan, ya, bahkan dikatakan orang yang masuk surga, ya, mereka lebih merasakan nikmat ibadah daripada masuk ke dalam surga. Kan? Ini rasa-rasa orang nih kuat ma'rifat mahabbah lawan Allah. Kenapa jadi kayak itu? Ujarnya, bila ulun masuk surga itu hanggan ulun, nikmat hanggan ulun. Tapi bila ulun beribadah itu artinya ulun mengabdi lawan Tuhan. Pengabdian lawan Tuhan lebih nikmat rasanya daripada Tuhan memberikan kenikmatan surga. Makanya dikatakan orang yang sudah asik beribadah, seandainya ujarnya kenikmatan surga itu sama dengan nikmatnya ibadah kami. Jadi sadah pun meninggal di waktu anom, kenapa? Nyaman beribadah, nikmat beribadah, sholat nyaman, puasa nyaman, baca Quran nyaman, berzikir. Itu pengrasa tukang kita, mudah-mudahan dapat rasa nikmat beribadah barakaan yang ada. Jadi dilatih aja, tapi pun yang ada kawan, ya sakawa-kawanya, ibaratnya nah, ya sakawa-kawanya. Ini orang yang nikmat ibadah ini luar biasa. Hendak umur panjang supaya nyaman ibadah tuh nikmat. Seandainya ujiannya nikmat surga sama dengan nikmat ibadah yang kami rasakan, lezat ibadah, ya,
Rasa ibadah itu ada rasa di hati, rasa dekat dengan Allah Ta'ala. Maka ada papanya, hati kada apa tuh pasnya sudah menikmat surga tuh kayak kami ini pun kurang pada kami ini, jadinya nikmat surga tuh kada pas. Padahal nikmat surga itu luar biasa. Cuman mereka rasa ibadahnya tuh nah itu. Nah lalu mereka itu hendak umur panjang karena ada hendak berlapas untuk mengabdi lawan Allah Ta'ala. Nah tinggal kita aja lagi melatih. Nah kita ini mau kedapat rasa itu paling ada sedikit-sedikit ya sakawa-kawanya lah. Sakawa-kawanya kita ini memperbaiki amal ibadah kita. Berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Mayasurni an muttu tiflan wa anni lam akbur fa'arif rabbi." Aku tidak senang mati waktu halus. Tapi senang aku tuh mati kekanakan tuh nak mati. Padahal kanakan tuh bisa mati ke surga. Kanakan tuh ke surga. Jadi doa kanakan bila sembahyang itu kan lagi Allah maghfirlah warhamhu ini belum balik lagi. Doanya kanakan bila meninggal itu langsung ditalkin, jadi gak ada sunnah lagi. Kanakan tuh langsung aja tahlilkan aja. Tidak perlu lagi mantrap buka itu kanakan ini apa deh? Mantrap buka kanakan nih ada dosa lagi. Aku ini masih suci. Kanakan yang belum balik ke Tuhan bilang meninggal. Nah itu masuk surga. Meskipun surganya ya, tapi selamat ke surga, nyaman ya. Aku tidak senang meninggal waktu kecil. Kenapa? Karena aku tidak sempat beribadah lawan Tuhan. Nah, kada sempat ma'rifat lawan Tuhan. Mudah-mudahan kita umur panjang di tahun baru selamat, tahun baru Hijriah. Kami mengucapkan ya, kepada seluruh umat Islam selamat tahun baru Hijriah 1448. Semoga tahun ini menjadi tahun yang lebih baik, yang lebih berkah, yang lebih manfaat. Amin ya rabbal alamin. Wali kota udahnya lah. Wali kota bang biasanya untuk selamatnya ada. Mudah-mudahan keberatan kita ya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbana inna rabbi fakirna nasrul ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.